Contoh misalkan sistem energi kita. Energi kita itu kan benar-benar digenjot terus kan untuk dapat dari sumber daya kita, batu bara. Kita berkatanya sih paling banyak ya, sumber cadangan kita itu batu bara. Itu digenjot terus padahal kita listrik udah oversupply. Karena memang udah segenting itu. Kita udah naik berapa? 1 derajat 1,1 kalau nggak salah. Kalau misalkan kita gini-gini terus, 2025 sampai 2030 udah lewat 1,5 derajat. Nggak usah jauh-jauh Skandinavia deh. Yang tetangga kita di Asia Tenggara yang ekonominya bisa dibilang 11-12 lah, malah lebih kuat kita. Vietnam aja itu regulasi subsidi pembangkit listrik tenaga surya, itu tuh udah banyak. Ada riset dari Harvard. Dia bilang secara historis dan statistik itu nggak ada suatu kebijakan atau rezim yang bisa masih berdiri tegak nahan dari gerakan non-kekerasan oleh 3,5% populasi. Ya, selamat datang di Pacuan Kuda Lantai 2 Bangsa Mahardika. Dan pada episode kali ini kita kedatangan Ginanjar. Ginanjar ini anak muda. Benar? Masih muda? Masih muda. Masih muda. 23. Kelahiran berapa? 99. 99. Masih 90s. Masih 90s ya? Oke. Masih 90s. Dan Ginanjar ini dari Jeda Iklim. Betul. Jeda Iklim sebuah, apa nih, komunitas, NGO kah atau? Jeda Iklim sebuah gerakan. Sebuah gerakan? Iya, gerakan anak muda. Di situ sebenarnya ini kita turunan dari Friday for Future yang gerakan global. Nah itu kalau di Indonesia namanya Jeda untuk Iklim. Jeda untuk Iklim? Iya, itu gerakan anak muda yang salah satu tuntutan utama itu pemerintah untuk deklarasikan darurat iklim. Darurat iklim? Tapi menurut ini ya, kelompok penyembah bumi datar gitu, perubahan iklim itu gak real, itu konspirasi. Yeah. Nah ini lu gimana kemudian bisa mengencourage orang bahwa perubahan iklim beneran ada loh? Dan sebenarnya itu ini ya, fakta yang sangat menyedihkan ya, karena memang penelitian pun juga menunjukkan memang masih banyak yang nganggap perubahan iklim itu konspirasi. Nomor satunya Indonesia kalau nggak salah. Iya, nomor satunya Indonesia kalau nggak salah ya, tapi Indonesia pasti cukup gede. Seingat gue Indonesia itu cukup gede. Dan di situ itu banyak banget di drivernya dengan ini kita nggak makin panas, kok ini buktinya sekarang kita lagi hujan ya. Nggak makin panas kan. Dan di situ memang banyak miskonsepsi. Nah padahal kalau kita lihat itu penelitian juga itu udah banyak banget dari laporan IPCC itu tiap tahun ada laporan IPCC-nya, dan bahkan sebenarnya saintis itu udah mengetahui ini, udah memperingati kita itu dari sejak tahun 1970 1980. 50 tahun lalu ya kalau. Iya, 50 tahun lalu. Udah 50 tahun lalu. Itu udah diperingati kalau misalkan kalau kita gini terus nih, kalau emisinya sebanyak ini, kita banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca, itu suhu bumi akan naik, yang akan jadi perubahan iklim beserta segala dampaknya. Nah, tapi itu sampai sekarang kalau kita lihat penelitiannya itu bukan lagi di masa depan 50 tahun lagi, tapi sekarang kita udah kayak sekarang kalau kita cuaca hujan gede banget, tiba-tiba hujan gede banget, kalau panas banget. Pun juga kalau kita nih gak di musim hujan, nah ini kan sekarang musim hujan, tapi kayak kemarin misalkan panas banget di September, Juli, Agustus itu kan hujan mulu kan. Itu hujan mulu dan hujannya tiba-tiba, nggak sangat nggak bisa diprediksi. Pun kalau lagi panas banget, dan kita berapa kali tuh tahun ini mencapai rekor terpanas, ya nggak sih? Iya, benar. Tangerang, jadi Jakarta, kota terpanas ya waktu itu. Iya, rekor terpanas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kan menunjukkan bahwa benar-benar kita suhunya tuh udah naik, dan penelitian itu udah banyak. Iya. Gue tadi baru baca tuh berita katanya ini ya, emas abadinya emas abadi mah Everest ya. Emas apa sih namanya? Salju. Oh, salju ya. Salju dari apa sih namanya, gunung yang di Papua tuh yang paling gede apa? Jayawijaya ya. Salju Jayawijaya 2026 akan ini menghilang gitu. Iya. Apakah ini jadi salah satu bentuknya ini ya? Oh iya pasti. Karena suhu rata-rata udah naik. Bahkan kalau nggak sejauh-jauh Papua ya, kemarin banget Jakarta itu kan hujan es.
Oh iya, Iya. benar. Iya, itu kan Jakarta hujan es dan itu salah satu ini dampak dari perubahan iklim. Soalnya gue inget story teman gue tuh ngeliatin gang-gang itu hujan kayak bongkahan-bongkahan es. Iya. Itu gimana ini maksudnya kan kita harusnya negara tropis ya, Iya. harusnya gak ada es gitu. Heeh. Jadi ini bentuk hasil dari ini ya perubahan iklim itu sendiri. Iya betul, karena banyak panas yang diikat di atmosfer, jadi nggak stabil. Jadi bumi kita sekarang udah nggak stabil. Makanya tuh udah banyak banget kayak hujan es, kalau hujan gede banget dan nggak sesuai musim, panas juga panas banget itu. Oke. Tapi yang selalu kemudian ditampilkan kan, oh ini kita untuk kemudian mencegah adanya perubahan iklim kita harus dari dari diri sendiri, dari keluarga gitu. Tapi apakah itu cukup? Misalnya kayak kita kemudian mengurangi kendaraan, kita banyak ya. Iya kan itu banyak tips-tips, tapi lebih banyak itu pakai sedotan plastik. Nggak pakai sedotan plastik Nggak pakai gitu. Plastik sekali pakai. Betul. Itu memang banyak banget dan sebenarnya dibilang nggak berguna juga nggak bisa dibilang nggak berguna ya. Itu kan bagus. Itu bagus mengurangi sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat statistik dan kita lihat penghasil emisi gas rumah kaca. Dan misalkan kita kurang-kurangin kalau misalkan semua orang nih, semua orang itu punya gaya hidup SJW. Gaya hidup SJW tuh kayak gitu kan. Oh, marah-marah di Twitter? Enggak marah Bukan. Twitter. Maksudnya zero waste ya? Bukan, konsumsi yang bertanggung jawab. Oh. Misalkan tadi mereka transportasi umum dan lain sebagainya, itu paling kurang berapa sih? Paling 30%. Kayak bahkan kurang dari 30% gitu. Kurang dari sepertiganya ya? Iya, itu kurangnya dikit karena memang emitor terbesar itu ada di industri korporasi. Lebih tepatnya ya PLTU batubara itu yang paling gede. Dan kalau di penelitian juga kan ada menunjukkan ya 100 perusahaan itu bertanggung jawab ke 70% emisi global. Itu cuma 100. Dari berapa juta industri yang ada di ini ya berbagai negara? Iya, betul. Itu kan banyak banget ya, tapi ternyata dan itu yang cuma emisi yang paling besar ya dari itu korporasi, industri, dan bukan dari kita. Gitu dan sebenarnya itu nggak adil karena kita bukan pelaku utama, tapi kita disuruh bertanggung jawab. Ini jadi orang-orang teralihkan dari pelaku yang sebenarnya. Padahal kita ini kan korban sebenarnya kan. Kita ini korban, jadi kita harus ya tadi itu kan usaha ya, suatu usaha kan kita harus berusaha mati-matian, nggak pakai sedotan lah, nggak pakai transportasi umum lah, itu bukan yang hal yang buruk, itu hal yang baik. Nah tapi jangan sampai anggapan itu bikin kita nggak ngelihat nih yang emitor terbesar itu siapa, kayak gitu. Dan itu pun juga kan sebenarnya dibilang dan itu nggak adil juga kan, maksudnya nggak adil lah dalam artian emang make transportasi umum, make tote bag itu kan sebenarnya merupakan sebuah privilege. Banyak orang yang mana sempat sih kepikiran harus pakai tote bag, harus pakai stainless straw, atau mungkin di daerah mereka gak punya akses angkutan umum yang memadai. Iya, akses angkutan umum yang memadai juga gitu. Untuk itu kan banyak banget ya faktor-faktornya. Iya, jadi kayak koreksi gue kalau gue salah ya. Iya. Jadi kayak kemungkinan entitas pemerintah gitu ataupun juga orang yang memiliki kekuasaan lebih gampang kemudian menyalahkan atau juga mengatur masyarakat gitu ketimbang kemudian mengatur si penyebab utama permasalahan ini sendiri ya. Iya betul. Apalagi ya masyarakat itu memang sejatinya kita kan bukan merupakan satu kesatuan ya. Yang berarti susah diatur dong. Iya. Fluid. Nggak bisa benar-benar semuanya karena ada perbedaan latar belakang, ideologi, pendidikan, tingkat ekonomi itu semuanya berpengaruh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita nyasarnya bukan perubahan individu tapi perubahan sistem, misal dari regulasi, itu kan udah jelas, bakal berkurang berapa dan punya daya paksa.
Karena kita berbicara kalau misalkan soal perusahaan itu soal administrasi, soal perizinan gitu. Dan di situ ini ya apa sih namanya tempatnya pemerintah gitu ya untuk kemudian bisa memberikan regulasi yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Iya, itu semua kita bisa kontrol, pemerintah bisa kontrol. Dan itu cenderung lebih mudah ya karena memang punya daya paksa dibanding masyarakat yang satu-satu. Belum tadi nggak adil karena perbedaan berbagai macam latar belakang. Iya. Privilege-nya beda ya tiap orang. Privilege-nya beda. Tapi kalau kecil. Indonesia juga kan kecil tadi ya. Iya. Nggak sebanyak yang ini. Tapi kalau misalkan itu kan perlu adanya apa ya, suatu tindakan yang apa ya kalau gue bisa bilang radikal gitu ya dari apa sih namanya dari sebuah otoritas negara gitu agar kemudian bisa mengatur apa ya namanya perusahaan-perusahaan yang ada di tempat mereka di negara mereka gitu. Ada nggak sih kemudian negara yang sudah melakukan itu, misalnya mereka memberikan sebuah regulasi yang berorientasi pada kelangsungan lingkungan gitu? Ada nggak? Oh itu banyak. Misalnya negara-negara Skandinavia. Nah itu banyak. Misalkan Norwegia itu mereka udah mendekati banget tuh mendekati net zero. Nggak usah jauh-jauh Skandinavia deh. Yang tetangga kita di Asia Tenggara yang ekonominya bisa dibilang 11-12 lah, malah lebih kuat kita. Vietnam aja itu regulasi untuk subsidi PLTU pembangkit listrik tenaga surya. Itu tuh udah banyak. Udah banyak. Jadi kalau udah banyak regulasi pendukungnya, ada subsidi lah. Ada itu banyak banget regulasinya dan itu jadi mereka lebih maju. Kalau dibilang nggak mampu, ekonomi Indo sama Vietnam gedean mana sih, kan bagusan Indonesia. Iya. Orang-orangnya juga mirip-mirip. Nah, jadi itu bukan sebenarnya nggak bisa dibilang. Pemerintahnya juga mirip-mirip ya. Pemerintah juga mirip-mirip. Yang satu junta, yang satu gak sebut. Tapi itu menarik juga ya bagaimana kemudian kembali lagi bagaimana dari pemerintah selaku pembuat regulasinya yang kemudian bisa menentukan apakah kemudian adanya keberlangsungan entah itu atas nama pembangunan industri yang berorientasi pada lingkungan. Tapi kalau misalkan kan ini ya ada yang gue tangkap tuh kenapa kemudian lingkungan dinomorduakan karena biar investasi gampang masuk gitu. Tapi kalau misalkan kayak di Vietnam gitu atau di negara Skandinavia dampaknya apa sih kemudian ke ekonomi? Apakah kemudian ketika mengedepankan lingkungan ekonomi itu dikorbankan? Jadi ada namanya kita konsep ekonomi donat. Apa tuh? Ekonomi donat. Jadi misalkan kita diibaratkan sebuah donat ya. Jadi ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar, kan donat gitu ya. Oh iya. Lingkaran besar di luar, lingkaran kecil. Nah, memang nggak dipungkiri kita butuh mengeksploitasi alam. Kita butuh sumber daya alam untuk kelangsungan hidup kita. Kita nggak bisa dong kayak demi hijau, misalkan kita jadi nggak makan, nggak ada pembangunan segala macam, itu kan nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau yang lingkaran kecilnya ini tuh batas minimal biar minimum ya kalau kata anak Jaksel. Biar minimum manusia itu memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya kita butuhnya tuh berapa? Nah, itu biar minimum ya. Nah, yang lingkaran besarnya itu batas maksimalnya alam itu mentoleransi kita. Jadi alam tuh kan sebenarnya punya toleransi ya. Maksudnya kita rusak, mereka tuh bisa sembuh gitu, bisa bisa regenerasi, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tapi ada batasnya. Kita jangan masalah sekarang itu kita mengeksploitasinya, merusak alam itu lebih besar dari kemampuan alam memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini nggak boleh, jadi nggak boleh lewatin yang lingkaran besar. Nah, kita bisa sebenarnya di lingkaran yang tengah-tengah ini. Kita cukup, kebutuhan kita manusia terpenuhi, tapi nggak over eksploitasi. Nemuin titik ini ya, titik temunya ya? Iya, titik temunya. Oke. Nah, kan tadi kan kita udah ngomongin konsep-konsep, kita kasih perbandingan. Nah, kemudian apa sih yang kemudian dari lu dan juga teman-teman Jeda Iklim lakuin nih untuk kemudian bisa
mencapai tadi ya ini ya, donatnya itu tuh ini ya. Iya. Apakah lu melakukan demonstrasi, aksi atau apa gitu? Iya. Yang dilakukan oleh teman-teman Jeda Iklim. Kita banyak menginisiasi gerakan-gerakannya biasa di serentak seluruh Indonesia. Nah di sini ini kita pengen ada dua target kita, vertikal dan horizontal. Vertikalnya pasti menuntut pemerintah, ada menuntut deklarasi darurat iklim, menuntut cabut tidak bijakan ya kayak kemarin banyak lah UU Cipta Kerja, UU Minerba. Nah, sekarang kita udah ngomongnya UU semua ya. Sedih juga ya. Dulu kan kita ngomong RUU ya. Sekarang UU ya. Udah jadi semua ya. Udah jadi semua. Ya misalnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, atau target NDC, net zero dan lain sebagainya. Itu kita terus menuntut pemerintah. Vertikal melalui aksi-aksi kita bersuara. Ini kita bersuara dan mengamplifikasi suara-suara yang lain untuk kita akhirnya kita naikin di sosial media, di media-media online, di koran dan lain sebagainya. Pun kalau misalkan horizontal pun juga ada, tapi memang kita lebih fokusnya vertikal. Maksudnya horizontal ada itu menyebarkan awareness ke orang-orang, itu juga ada. Tapi memang kita lebih fokusnya itu ke vertikal karena kita maunya perubahan sistem. Perubahan sistem itu ya. Nah ini bisa lu jelasin lebih lanjut kan sih kan tadi ini gue mulai menemu nih benang merahnya nih gimana dari kemudian lu ataupun teman-teman Jeda Iklim melihat permasalahannya, berbicara soal regulasi, berbicara soal peraturan, terus kemudian tadi lu bilang ada perubahan sistem yang dari yang lu lihat sendiri apa nih yang diperluin misalkan di Indonesia nih perubahan sistemnya seperti apa? Misal contoh perubahan sistem yang dimaksud itu perubahannya di regulasi. Contoh misalkan sistem energi kita. Energi kita itu kan benar-benar digenjot terus kan untuk dapat dari sumber daya kita batu bara yang kita berkatanya sih paling banyak ya, sumber cadangan kita itu batu bara. Itu digenjot terus padahal kita listrik udah oversupply. Itu kita listrik udah oversupply Jawa Bali, jadi kita produksi listriknya itu lebih daripada yang kita butuhkan. Dan itu ya udah batu bara tetap dipakai karena memang emang kebijakan yang seperti itu. Jadi udah produksinya oversupply. Nah, sebenarnya ini solusinya itu kalau kita ditanya gitu mikirnya solusinya ini nggak sih? Solusinya berarti produksi dan konsumsi batu bara dikurangin. Iya. Ya, kita nggak usah menghasilkan listrik segitu banyak. Sesuai sama kebutuhannya. Sesuai sama kebutuhan. Tapi sekarang apa solusi dari pemerintah? Kalau yang gue lihat kemarin sih pengadaan motor listrik akhirnya. Iya, malah jadi kita listriknya harus banyak dipakai. Iya. Jadi kayak karena kelebihan kapasitas akhirnya dialihin ke satu inian baru ya. Iya, motor listrik, mobil listrik, bahkan kompor listrik. Kompor listrik yang kemarin sempat jadi masalah ya Iya. Jadi kita dipaksa buat make listriknya karena kebuang-buang mubazir. Dan itu kan itu salah satu masalah di regulasi pun juga nanti UEBT yang bentar lagi disahkan sebenarnya bagus tapi banyak banget walaupun banyak banget diselipin energi baru yang sebenarnya energi fosil ya. Itu juga Iya karena kan kalau kita lihat kemarin sempat diajuin wacana dari pemerintah adanya subsidi, gue lupa 6 juta apa 7 juta untuk motor listrik, ada subsidi berapa puluh juta untuk mobil listrik, dan itu kayak lu dan teman-teman Jeda Iklim melihatnya ini sebagai upaya apa sih namanya, memberi diskon gitu ya, diskon kepada orang-orang biar make kendaraan listrik agar listrik yang over capacity ini kealirin. Iya, betul. Dan itu kan sebenarnya ini klarifikasi dulu ya. Sebenarnya kita nggak bilang mobil listrik itu jelek. Karena ya itu polusi di Jakarta memang paling banyak dari transportasi bahan bakar fosil. Dan itu sebenarnya bagus. Sebenarnya mobil listrik itu bagus. Nah, tapi kan kita kalau ngelihat secara holistik sebenarnya kita transisi energinya itu yang dibutuhkan tuh kita yang mana dulu gitu. Jadi masalahnya mobil listrik bagus, tapi ada sektor lain yang nggak disentuh. Misalnya pengembangan energi terbarukan itu kan
masih itu kan masih minim. Kita target 23% aja yang sebenarnya dikit ya, itu targetnya udah dikit. Belum tahu sampai sekarang, belum tahu itu bakal tercapai apa enggak 2025 ya. Oke. Masih lumayan jauh targetnya. Oke. Jadi harusnya apa ya namanya, perubahan dari mulai bahan bakar fosil ke listrik harusnya punya tujuan untuk apa ya namanya, kelangsungan lingkungan hidup ya, bukan semata-mata atau bukan diselipi sama tujuan-tujuan yang tadi yang lu bilang ya. Betul. Apalagi tadi kan listriknya juga kan dari batu bara kan, jadi sama-sama aja. Oh iya, bener ya. Tapi maksudnya jadi kayak ada masalah lagi, jadi nggak clear. Nah, kan kalau misalkan kita transisi ke energi terbarukan. Nah, kalau listrik ke energi terbarukan baru jadi beneran bersih gitu kan. Gak cuma sekedar terlihat bersih doang ya. Iya. Kalau misalkan kita pakai motor listrik, sedangkan listriknya itu dari energi fosil atau batu bara yang dimana ada pembakaran, ada apa sih namanya, ada polusi udara juga, itu kan cuma terlihat bersih ya. Iya. Terlihat, tapi yang sebenarnya yang dari kondisi idealnya adalah bersih yang beneran bersih, gak sekedar apa sih namanya, plangnya doang bersih. Iya, itu memang lebih bersih daripada bahan bakar fosil. Tapi kondisi kita sekarang itu udah nggak bisa lagi cuma relatif lebih bersih. Benar-benar harus bersih karena memang udah segenting itu. Kita udah naik berapa? 1 derajat 1,1 kalau nggak salah. Sekitar 1 derajat sampai 1,1 derajat. Batas kita 1,5 derajat. Dan penelitian sekarang yang ada, kalau misalkan kita gini-gini terus, itu 2025 sampai 2030 udah lewat 1,5 derajat. 2025 sampai 2030 tuh diprediksi udah lewat kalau kita gini-gini terus. Gitu. Anjir, serem juga ya. Nah, iya. Jadi bukan kita berbicara perubahan iklim 40 tahun, 50 tahun lagi, tapi yang 4-5 tahun lagi ya terjadi. Dan kemudian itu yang dilakukan sama teman-teman Jeda Iklim untuk mendorong adanya perubahan yang secara radikal ya. Gak cuma sekedar terlihat ataupun juga relatif bersih, tapi benar-benar energi terbarukan yang bersih gitu. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kayak yang lu atau juga teman-teman Jeda Iklim lihat, apa yang kemudian bisa dijadikan energi bersih yang ada di sini nih? Misalnya kalau tadi kan lu sempat announce itu soal adanya pengisian tenaga surya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian bisa dibangun gitu? Misalnya kalau gue lihat di negara Jepang kan mereka bikin satu ladang gitu, benar-benar apa sih namanya, panel surya gitu. Atau ada juga misalkan kalau di Belanda itu ada kincir apa, dinamo yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, lu lihat Indonesia sendiri kayak gimana nih? Kalau kita sebenarnya lihat nih dari kalau nggak salah itu PLN apa SDM gitu. Ini mereka sendiri loh, pemerintah yang udah memetakan potensi energi terbarukan di Indonesia. Itu ada kalau nggak salah 440 gigawatt total lah. Dan itu paling nomor 1 ya surya. Dan itu kan hasil pemerintah loh. Ini pemerintah yang ngomong. Jadi ya udah, kalau itu memang paling banyak. Jadi ada surya, dan pilihan juga ada lagi angin, air. Nah, kita nggak perlu terlalu teknikal, itu kan teknikal tugasnya mereka. Iya, karena paling kan kalau misalnya tadi lu bilang surya, Indonesia sebagai negara tropis yang tentunya dapat sinar matahari sepanjang tahun ya, harusnya itu jadi potensi yang besar banget ya. Kalau tadi lu sempat bilang pembangkit listrik tenaga surya itu sebagai solusi energi bersih yang paling potensi versi pemerintah gitu. Iya. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa khususnya anak muda lakuin gini? Misalnya anak muda kan pasti berada di luar pemerintah gitu, entah ada yang kerja, ada yang kuliah gitu, ada yang masih belajar. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan anak-anak muda untuk mendorong adanya transisi energi yang bersih ini, yang beneran bersih ya, bukan yang terlihat bersih? Kalau menurut gue ya, kita harus occupy seluruh ruang yang ada. Jadi ruang publik, ruang media, bahkan di ruang-ruang pemerintahan, di forum-forum itu tuh kita harus occupy. Maksudnya kita masuk, kita suarakan aspirasi kita
kita pakai, kita manfaatkan semuanya, ruang publik, media, sosial media itu dimanfaatkan semuanya. Dan kenapa? Dan selain untuk menuntut pemerintah, sebenarnya kan pemerintah nggak, kalau bisa dibilang, emang sebenarnya denger nggak sih gitu kan? Tapi kan selain kalau misalkan nggak nyampe ke pemerintah juga, nyampe ke orang-orang. Dan di sini kita selalu percaya, kalau misalkan ditanya kira-kira sebenarnya bisa menang nggak sih? Bisa ada perubahan nggak sih? Iya, bisa ada perubahan nggak sih? Di sini kalau kita ada riset dari Harvard. Itu dia bilang secara historis dan statistik itu nggak ada suatu kebijakan atau rezim yang bisa maksudnya masih berdiri tegak nahan dari gerakan non kekerasan oleh 3,5% populasi. Cuma 3,5%. Anak muda sekarang berapa? Oh, banyak banget. 20, di atas 20 nggak sih? Apalagi yang di negara kita kan sistemnya piramida ininya. Iya. Dan 2030 bonus demografi juga itu anak muda mayoritas. Itu kalau misalkan anak muda kita kecilin, misalnya ke umur mahasiswa aja itu udah lebih dari 3,5 pasti. Iya benar. 3,5%, dan itu sebenarnya bisa, tinggal kapannya aja kita mau. Iya, kalau kita punya satu bisa gerak bareng lah gitu untuk mendorong adanya sebuah perubahan gitu ya, cukup 3,5% ya ini. 3,5%. Oke, karena kenapa tadi gue tanya anak muda, gue pernah baca, gue pernah dengar sebuah conversation di satu film yang bilang kalau misalkan apa yang dilakukan oleh generasi tua, yang menanggung itu adalah generasi mudanya. Iya. Ya kita realistis saja ya, bagaimana kemudian kita lihat dari struktur pemerintahan saat ini diisi oleh banyak orang-orang tua gitu, orang-orang yang mungkin berusia 40 sampai 50 tahun ke atas ya. Mereka menentukan kebijakan, sedangkan kebijakan ini memiliki dampak sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, di mana mungkin ya mereka sudah nggak ada, kita yang kemudian menanggung, ataupun generasi-generasi selanjutnya yang menanggung adanya entah itu kerusakan ataupun juga berdampak buruk dari kebijakan yang dibilang itu tadi. Iya. Makanya di situ pentingnya ya kenapa anak muda perlu bersuara, khususnya di sini ya terkait dengan perubahan iklim. Mungkin terakhir ada yang mau lu sampaikan gak sih ke orang-orang gitu di luar sana, baik itu pemangku kebijakan atau teman-teman muda lainnya terkait dengan perubahan iklim ini? Perubahan iklim ini sekarang sebenarnya kata-katanya udah ganti ya. Sekarang kita nyebutnya krisis iklim. Krisis? Iya, krisis iklim. Bukan perubahan lagi? Bukan perubahan. Bahkan dulu kan sebenarnya pemanasan global lah. Kalau diingat kita SD, SMP, pemanasan global. Global warming. Dan itu memang ganti-ganti. Pemanasan global, perubahan iklim, dan krisis iklim. Ini masing-masing sebenarnya kan ganti-ganti kan urgensinya. Oh, tingkatan urgensinya ya? Ya, tingkatan urgensi kan pemanasan global, ya udah suhu naik. Perubahan iklim, ya udah nih iklimnya udah berubah. Krisis kita udah krisis. Dan memang krisisnya itu udah terjadi sekarang, bukan nanti-nanti. Dan yang merasakan itu kita semua anak muda, apalagi anak-anak kita. Belum nggak tahu juga sebenarnya kita nanti bisa ada anak-anak kita apa enggak. Karena memang genting, dan dampak dari krisis iklim ini multidimensi juga. Misalkan kalau kita mikirnya ini cuma dampak lingkungan, berpengaruh juga nanti ke ekonomi, dampak sosial, budaya, itu semuanya ada. Dan di sini kita benar-benar harus aware dan harus bergerak sekarang juga. Nggak bisa nanti. Kita nggak bisa cuma menerima solusi yang setengah-setengah, menerima komitmen yang setengah-setengah. Itu sekarang udah nggak bisa. Memang benar-benar harus full. Kita harus ambisius, mati-matian. Harus ada tindakan yang luar biasa, karena ini bencana yang luar biasa bagi kita. Oke, baik. Terima kasih Gen. Salam buat teman-teman Jeda Iklim. Dan itulah tadi kita bersama Gen Anjar terkait dengan, berarti gue koreksi ya, bukan perubahan iklim, bukan climate change. Oh iya. Sekarang sudah jadi krisis iklim. Krisis iklim. Climate crisis. Climate crisis. Dan itu ya, kembali lagi bagaimana kemudian kita bisa mungkin teman-teman yang punya awareness soal ini, bagaimana kemudian kita bisa memperjuangkan krisis iklim ini agar keadaan yang sekarang tidak menjadi lebih buruk lagi ya. Iya. Kita berusaha untuk kemudian memberikan bumi ruang untuk kemudian bisa memperbaiki dirinya. Kalau tadi kita pakai konsepnya donat
lingkaran kecil lingkaran besar kita bisa kemudian memberikan sebuah perubahan sehingga nanti kerusakan yang terjadi akibat aktivitas manusia berada pada ambang wajar ya. Iya. Sehingga bumi bisa ya meregenerasikan dirinya dan kita sebagai manusia bisa memiliki kelangsungan hidup yang lebih layak Yeah. dengan adanya tadi perubahan yang bersifat bersih, beneran bersih, gak cuma labeling bersih. Mungkin itu sekian buat diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi Pacuan Kuda Lantai 2 berikutnya. Sampai berjumpa. Krisis iklim sudah di depan mata. Ini bukan lagi suatu ancaman yang kita lihat akan ada di masa depan, akan ada di beberapa puluh tahun lagi. Ini sudah terjadi sekarang. Bencana hidrometeorologi di mana-mana. Kemarin Jakarta ada hujan es. Kalau hujan gede banget, kita ada banjir di mana-mana. Krisis iklim itu bukan lagi ancaman di masa depan, tapi terjadi sekarang. Nah, makanya dari itu, kita benar-benar harus bergerak sekarang juga. Gak besok, gak lusa, gak nanti-nanti. Sekarang juga kita harus bergerak, terutama anak muda. Aku mengajak teman-teman untuk membayangkan. Krisis iklim itu disebabkan oleh eksploitasi oleh orang-orang tua. Oleh orang-orang yang generasi tua yang sekarang duduk di pemerintahan, di bangku-bangku korporasi, industri, dan lain sebagainya. Coba teman-teman bayangkan, apakah adil jika generasi tua yang merap keuntungan dari bumi sebanyak-banyaknya, tapi nanti kita generasi anak muda yang menanggung seluruh dampaknya. Kita yang menanggung PR-PR yang belum diselesaikan, kita menanggung dosa-dosa mereka. Apakah itu adil? Teman-teman bayangkan, anak-anak kita yang baru terlahir di dunia, itu yang tidak tahu apa-apa, tidak punya dosa, tapi mereka harus menempati bumi yang sudah rusak. Mereka harus menempati bumi yang tidak layak huni. Dan itu semua bukan salah mereka, bahkan bukan salah kita, tapi salah generasi tua. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman semua untuk bergerak sekarang juga. Kita jangan puas dibodohi oleh solusi-solusi palsu. Kita tuntut solusi yang ambisius, yang sejalan dengan mitigasi krisis iklim, dan berkepentingan hanya untuk rakyat, hanya untuk kita semua, hanya untuk bumi kita. Teman-teman, yuk selamatkan diri kita. Aku nggak mau ngejakin teman-teman untuk selamatkan bumi, karena sebenarnya bumi itu tidak perlu diselamatkan. Bumi akan tetap ada, akan terus ada sebagaimana mestinya. Bumi akan terus memperbaiki diri. Tapi apakah kita manusia itu bisa tahan? Bisa tahan ketika bumi memperbaiki dirinya. Manusia akan punah, tapi bumi akan tetap ada. Maka dari itu teman-teman, yuk selamatkan diri kita sendiri, selamatkan teman-teman kita, selamatkan anak-anak kita. Kita harus bergerak sekarang juga untuk melawan krisis iklim, untuk menolak punah.